Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dan kami menaikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 19 ayat 26. Saya bacakan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kadang kita dalam kehidupan sehari-hari menghadapi realita atau kenyataan hidup yang tidak mudah. Kadang-kadang kita mendapati satu masalah yang rasanya sudah mentok nih. Ya, kita berpikir semua sudah berakhir. Ya, usaha terakhir sudah dilakukan. Perjuangan yang maksimal sudah dilakukan, tetapi mentok juga. Orang akan berkata, sudah, selesai. Ya, tetapi jemaat dikasih Tuhan, orang dan manusia, kita semua seringkali melupakan masih ada Tuhan. Dia yang berdaulat, Dia yang sanggup mengubah apa yang tidak mungkin itu menjadi kenyataan, menjadi mungkin. Karena itu jangan pernah membatasi Tuhan. Saat engkau berjuang dengan segala daya upayamu dan engkau merasa bahwa sudah mentok, engkau merasa sudah tidak ada harapan, engkau merasa semua sudah berakhir, cuma dikasih Tuhan, masih ada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan berkenan, maka yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ya, karena itu sekali lagi, jangan pernah membatasi Tuhan. Memang kalau Tuhan berkehendak, selesai. Tetapi sebelum Tuhan berkehendak menyatakan itu selesai atau berakhir atau cukup, maka sesungguhnya masih ada harapan. Sekalipun di luar akal pikiran kita, sekalipun di luar batas kemampuan kita. Karena segala sesuatu ada batasan untuk manusia. Kita terbatas, kekuatan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang melampaui batasan-batasan yang ada dalam hidup kita. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, perbesar kadar iman kita, perbesar kapasitas iman kita, untuk kita mempercayakan segala sesuatu ke tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bertindak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan sedang bertindak, maka segala sesuatu adalah mungkin. Lakukan bagian kita, tetapi ketika kita sudah nggak bisa lagi, semua sudah mentok,
semua sudah maksimal, kita bisa melakukannya, tetapi tidak terjadi sesuatu misalnya, berarti selebihnya itu adalah area Tuhan. Jadi artinya serahkan semua kepada Tuhan dan percayakan kepadanya. Dia sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Banyak contoh di Alkitab orang-orang yang pada masa lampau mengalami mukjizat. Bangsa Israel juga mengalaminya. Sebagai contoh, keluar dari Mesir, berhadapan dengan Laut Eberau. Gak ada jalan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Laut pun dibelah jadi jalan raya. Coba dikasih Tuhan, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Masih ingat? 5.000 orang hanya mengandalkan 5 roti dan 2 ikan. Nyatanya di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan contoh-contoh mukjizat yang dilakukan Tuhan begitu banyak. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, bahkan orang mati Yesus hidupkan kembali. Bukankah semua itu sudah mentok menurut ukuran manusia? Yang buta, yang lumpuh, yang tuli, bahkan yang mati sudah berakhir, stop, selesai menurut ukuran manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia kalau berkehendak maka semuanya jadi. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, bagian kita sekarang adalah mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak terbatasi oleh keadaan. Dia tidak terbatasi oleh apapun juga. Karena itu ketika kita mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup kita dan mempercayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, maka Dia yang akan bertindak. Dia yang akan berperkara secara ajaib. Ya, seringkali Alkitab katakan kita hanya melihat saja. Ya, Tuhan yang bertindak, Allah yang berperang bagi kita. Ya, karena sudah bagiannya Tuhan, nah kita hanya bisa melihat saja. Dan akhirnya kemenangan terjadi, terobosan terjadi, keberhasilan terjadi. Ya, termasuk keberuntungan juga terjadi. Karena itu bukan kita yang bertindak, Tuhan yang bertindak. Ya, keberhasilan melalui proses kita ikut berjuang. Tetapi yang namanya keberuntungan itu Tuhan yang bertindak. Sekali lagi, percayai Tuhan. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Ya, karena manusia terbatas. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ketika kita mempercayai, kita akan mengalami kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini mengingatkan kami. Kami punya Tuhan yang maha besar. Kami punya Tuhan yang tidak terbatas oleh keadaan. Kami punya Tuhan dengan kuasa-Nya melampaui segala pikiran manusia. Kami punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami mempercayai Engkau dan mempercayakan hidup kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan. Kami pun akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Berdoa menyerahkan seluruh hidup kami dan segala aktivitas kami hari ini. Dan jauhkan dari kami celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat-Mu, ya Tuhan, menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati. Amin.